dikhawatirkan nanti jadwal tidak dikategorikan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada subuh ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus istiqomah dalam ibadah. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah sosok yang paling aku cintai dibandingkan siapapun di dunia ini, melainkan diriku, kata Umar bin Khattab. Artinya Umar mengatakan Rasulullah paling dicintai, tetapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Mungkin pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, jangan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak sayang sama dirinya sendiri sehingga jatuh ke lubang kebinasaan atau masuk neraka, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, ya, tidak akan beriman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling dicintainya dibandingkan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Jadi kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah wajib mencintai baginda Rasulullah SAW bahkan dibandingkan diri kita sendiri, ya, subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sebetulnya jadwalnya tanggal 19 ya Pak. Cuman karena ada tugas dinas luar ke Jakarta, saya minta izin, tidak bisa hadir, kemudian memohon supaya ada penjadwalan ulang. Alhamdulillah, ya. Tadinya diminta tanggal 30 ya Pak ya, tanggal 30 besok sebetulnya, tapi karena besok saya juga ada kegiatan, jadi dia tawarkan tanggal 29. Alhamdulillah waktunya ketemu dan saya bisa, yang paling penting bukan ngajinya juga Pak, tapi silaturahim, ya. Silaturahim kepada Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sebetulnya saya sudah sampaikan ke tim saya untuk melakukan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Utara di dekat masjid kita, di lingkungan masyarakat kita ini. Tapi karena Ramadan ini jadwalnya sangat penuh Pak, nanti insya Allah saya akan datang kemari membawa kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di sini di bulan April insya Allah. Dan bulan April mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir nanti saya hubungi Pak Jul ya Pak ya, insya Allah ya, kita mengadakan kegiatan DPRD ya Provinsi Sumatera Utara di dekat masjid kita ini, mungkin mengundang 200 orang lebih lah mungkin, wallahu alam, nanti berkoordinasi dengan tim, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian insya Allah saya akan berkontribusi infak 1 juta rupiah untuk masjid kita. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk buka puasa bersama, mudah-mudahan entah nanti sore atau besok, atau digunakan untuk apapun terserah ya, nanti kami serahkan kepada BKM Masjid, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya ingin mengingatkan kita, ya, bahwa di sela-sela kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya, kita juga harus ingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, di Gaza. Mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan diserang, ya, rumah-rumah mereka hancur, kemudian banyak di antara mereka yang kelaparan, banyak pula di antara mereka bahkan yang syahid, ya, syahid fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan, ya, Palestina dari zaman ke zaman, ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi kaum
muslimin, ya, bahwa pertama hidup itu sementara. Kemudian yang kedua, hidup itu adalah perjuangan. Ya, yang ketiga, bahwa hidup itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras. Yang keempat, di sela-sela itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ini kita harus punya keinginan, kemauan yang besar, ya, untuk hidup selalu punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka saudara-saudara kita di Palestina adalah masyarakat, rakyat yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di tempat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak Ibu? Karena dalam Al-Qur'an kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Palestina itu semua adalah tanah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun perang berkecamuk, tapi keberkahan itu selalu, ya, ditempatkan Allah di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Termasuk Gaza, insyaallah, ya, termasuk Palestina. Ya, semua adalah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haulahu. Ya. Kemudian apa lagi? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga dikekalkan Allah sampai hari ini, ya. Karena Palestina bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduknya itu pun, kalau saya melihat Bapak Ibu, wallahu taala alam, juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Kita alhamdulillah di sini hidup aman, damai, ya. Penuh dengan nikmat, ya. Subhanallah. Kira-kira di kampung kita ini, di daerah kita ini ada nggak yang kelaparan, Pak? Hah? Nggak ada, insyaallah, ya. Di sini masyarakatnya luar biasa, ya kan? Kalau makan berapa kali sehari, Bapak Ibu? Hah? Berapa kali sehari? 3 kali sehari lengkap. Jangan-jangan bukannya lengkap 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari makannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lengkap kita, ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bersyukur. Saudara-saudara kita di sana, di Gaza, subhanallah, berhari-hari tidak makan. Ya, subhanallah. Jadi penuh dengan perjuangan. Ya, penuh dengan perjuangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan itulah yang sebetulnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya azam yang kuat untuk tetap tinggal di Palestina. Mungkin Bapak Ibu kalau udah dibombardir ini, ya nauzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi. Dibombardir kampung kita ini, mungkin nggak ada lagi yang mau tinggal di sini, Pak. Betul? Ya Bu, ya udah ngungsi kita kemana-mana. Wah, berserak-serak. Saudara-saudara kita di Palestina, selagi tempat yang mereka tinggali masih bisa ditinggali, ya, mereka tetap tinggal di Palestina. Ya, masih tetap tinggal di Gaza. Apa semangat mereka? Mereka punya semangat Bapak Ibu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, bukan seolah-olah, bahkan mereka yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan Masjidil Aqsa kepada mereka. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mereka merasa bertanggung jawab kepada kaum muslimin sedunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tanya kira-kira Masjidil Aqsa ini punya siapa? Hah? Punya orang Palestina apa punya kaum muslimin sedunia?
milik kaum muslimin sedunia. Tapi mereka dengan tantangan, serangan yang luar biasa, bahkan mengorbankan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Ya, mereka tidak bergeming, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka merasa punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab untuk menjaga Masjidil Aqsa. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita sebagai kaum muslimin malu sebetulnya. Lawang masjid itu punya kita, tapi kita tidak sama sekali mikir aja pun enggak. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangankan memberikan bantuan, memikirkannya saja tidak terpikir oleh kita tentang penderitaan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid tertua. Masjid termasuk masjid tertua, karena masjid yang pertama Masjidil Haram, ya kan? Kemudian di antara yang tertua Masjidil Aqsa. Nah, ini yang membangun ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sejak zaman Nabi Ibrahim, dan bahkan dalam riwayat sejak zaman Nabi Yakub atau Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Anak Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini mereka tinggalnya di Palestina, dekat dari Masjidil Aqsa. Ya. Mereka lah yang membangun Masjidil Aqsa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang besar ketika Allah tunjukkan kepada kita rakyat Palestina merupakan rakyat yang mereka itu merasa bertanggung jawab untuk menjaga Masjidil Aqsa. Ya, sebelum mereka kembali kepada Allah, mereka tidak akan mundur. Subhanallah. Jadi kalau saya melihatnya Bapak Ibu, ya, di Palestina ini, di Gaza ini, ya, subhanallah, jangankan para mujahidinnya, Pak, ya, mujahidin yang mereka membela tanah air mereka, membela Masjidil Aqsa, rakyat awamnya saja Bapak Ibu, mentalnya seperti mental ulama di Indonesia. Saya rasa pun ulama-ulama kita di Indonesia banyak yang kalah mental dengan orang awamnya di Palestina. Ya, saya kalau melihat berita-berita teman-teman kalau datang ke sana ngasih bantuan, kemudian cerita, itu sering saya tanya-tanya Bapak Ibu, apa yang mereka katakan, apa yang terjadi. Subhanallah, ya, rakyat Palestina itu Bapak Ibu, kalau kena bom rumahnya oleh tentara Israel, oleh Israel dibom rumahnya, mati keluarganya, mereka tidak begitu lama bersedih, ya. Bahkan mereka bersyukur kepada Allah, keluarganya mati syahid. Subhanallah. Ya, ada kakek-kakek dibom rumahnya, wafat anak-anaknya, cucu-cucunya, tinggal dia sendiri. Habis dia selesaikan reruntuhan itu, dia angkat jenazah keluarga besarnya. Begitu banyak yang syahid ketika itu dikuburkan. Bapak Ibu, besok udah ngopi balik dia, Pak. Ya, ditanya, kek kok udah ngopi, semalam baru menguburkan anak-anak, keluarga, semua cucu-cucu. Apa kata kakek itu? Sambil ketawa kakek itu, justru kematian yang mereka alamilah yang saya rindukan. Subhanallah. Mereka mati syahid, kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Ya. Saya pun merindukan kematian seperti itu, kata si kakek. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah mati-matinya kita semua, betul nggak, Pak? Ya Bu, ada kita yang nggak mati? Nggak ada kan? Mati semua kita, Pak, ya. Nah, ini sekarang berapa umur kita? Ada yang 60 tahun? Nah, ada yang 80 tahun? Ada Bu? Hah? Lebih 80 tahun, Masya Allah. 78 tahun, Masya Allah, Barakallah. Diberikan nikmat umur yang panjang. Tapi saya tidak bilang kalau umur sudah tua berarti cepat mati, enggak. Ya kan, yang muda pun banyak mati duluan. Tidaklah orang yang sakit kemudian kita bilang, udah ntar lagi matinya wak nih, kan enggak. Ya enggak, sakit pun mati juga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur kita ini sementara.
Tetapi yang kita minta dari pelajaran dari Palestina ini, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya diberikan mati yang husnul khatimah. Mati yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Ini pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar punya semangat untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid syiar. Kalau ada banjir rob oleh BKM, oleh jamaah, dibikinlah istilahnya penghalang air itu supaya jangan masuk. Itu luar biasa syiar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cantikkan masjid kita. Oh panas di sini, kasih AC, ya kan? Supaya apa? Supaya betah jamaah di masjid, dikasih AC. Ya, kadang-kadang rumah awak pun tak ada AC-nya, ya kan? Dikasih jamaah ini masjid ada AC-nya. Supaya apa? Supaya jamaah betah. Panas-panas sekalipun di rumah udah itikaf aja di masjid kalau mau dingin, ya kan? Itu syiar, ya, supaya masjidnya ramai. Ya. Di antara cara untuk meramaikan masjid ini kasih AC. Kalau mau lebih ramai lagi apa Bapak Ibu? Mau lebih ramai lagi kasih makan gratis. Nah, kalau sholat Jumat ada nggak makan gratis Pak? Ada Pak. Oh subuh ya, subuh pada subuh kasih makan gratis ya. Kalau apa Presiden Prabowo bikin makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ya kan, nah, masjid bikin makan malam gratis. Nah, jadi udah anak sekolah nggak cari-cari makan lagi deh Pak, siang makan di sekolah, malam makan di masjid kan gitu kan. Mudah-mudahan kita banyak rezeki insyaallah ya, bisa meramaikan masjid ya. Kalau bisa infak ini bisa mengajak orang untuk datang ke masjid insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu syiar. Itu syiar ya. Jadi kita sebagai umat Islam ya, harus menegakkan syiar. Inna wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati yang paling hebat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita belajar dari saudara kita di Palestina. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tadi saya sampaikan rakyat awamnya udah macam ulama, imannya, mentalnya, insya Allah takwanya, doanya, ya subhanallah, sudah macam ulama di Indonesia. Itu rakyat awamnya. Macam manalah pula dengan para mujahidnya, para pejuangnya Bapak Ibu. Saya mendengar para mujahid di Palestina itu Bapak Ibu. Itu yang ring satunya itu wajib hafal Quran 30 juz. Ring 1, ring 2, ring 3 itu Pak. Wajib hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Kemudian wajib khatam Quran 1 hari sekali. Subhanallah. Tiap hari khatam Quran. Itu saya dapat informasi para pejuang-pejuang di sana itu begitu Pak. Ring satunya justru yang paling sering khatam Al-Quran. Ya, gimana khatam Quran 1 hari sekali, bisa nggak Pak kira-kira? Bapak Ibu kalau baca Quran 1 juz berapa lama kira-kira? 1 juz? Setahun ya Pak? Kalau saya 1 juz itu Bapak Ibu saya baca setengah jam. 1 juz setengah jam. Bacanya nggak terlalu cepat. Ya. Jadi baca 1 juz setengah jam. Jadi kalau dalam sehari itu ada 24 jam. Berarti kalau 30 juz, setengah jam dikali 30 berarti 15 jam. Kan gitu ya? 15 jam. 15 jam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau 1 hari 24 jam berarti masih ada lebih berapa jam? Lebih 9 jam. Kemana lah itu Bapak Ibu mereka bisa khatam 1 hari sekali? Ya kan? Dari pagi sampai tidur lagi Bapak Ibu itu mulutnya kumat kamit membaca Al-Quran. Tidur 4 jam misalkan, 5 jam tidur, masih ada waktu tidur 4 jam lagi kan? Karena kan 15 jam menghatamkan Quran, tidur 5 jam, masih ada 4 jam lagi. Ya itulah mungkin ngopinya sedikit, ya kan? Makannya sedikit. Kemudian apa lagi? Ya MCK-nya sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka atur betul waktu mereka
bahkan sedang latihan pun mulutnya komat kamit karena mereka hafal Al-Quran dan mereka bisa menghatamkan Al-Quran satu hari sekali. Itu tentara ataupun mujahid pejuang yang ring satunya, subhanallah. Ya, kira-kira hebat nggak Bapak Ibu? Ya, itu ibadah itu. Kalau anak-anak kecilnya di Palestina banyak yang hafal Quran. Banyak yang hafal Quran. Nah, ini target dekat dengan Al-Quran inilah yang sebetulnya kita tegakkan di masjid kita ini, Bapak Ibu. Gimana supaya anak-anak kita ini hafal Quran? Ya, pemerintah sudah mencanangkan program maghrib mengaji. Nah, di sini masih ada nggak Pak maghrib mengaji? Di rumah Mas. Oh, ada di rumah ya, di rumah-rumah. Alhamdulillah. Ya, saya sering Bapak Ibu mau apa namanya? Ya kalau namanya mau maju boleh menghayal Pak kan, berilustrasi gitu. Ya, apa itu hayalannya? Hayalannya kita ini kalau seandainya masjid kita ini makmur, ya kan, infaknya pasti banyak. Kalau sudah banyak, insya Allah bisa tadi bikin makan bergizi gratis, makan malam, ya, untuk anak-anak, khususnya anak-anak, ya. Jadi anak-anak ini kalau sudah bisa kita siapkan makan malamnya, ya, semua anak-anak makan malam di masjid. Ya, dari mulai habis maghrib sampai jam 10 malam nggak boleh pulang ke rumah anak-anak. Ya, ngapain mereka? Mereka harus di masjid dari maghrib ke isya menghafal Al-Quran, belajar Quran, menghafal Quran. Ini sudah langka. Kalau zaman dulu kita waktu kecil-kecil masih banyak ya Pak ya, belajar Quran di masjid. Ya, saya pun bisa baca Qurannya pun di masjid dulu itu. Ya, kita hidupkan syiar membaca Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian menghafal Al-Quran. Jadi dari maghrib ke isya, kalau ada anak-anak kita yang setor hafalan baru, nanti makan malamnya dikasih ayam goreng. Nah, dikasih ayam goreng. Mana yang setor hafalan baru, kasih ayam goreng. Gitu. Ya kan? Mana yang nggak setor hafalan baru, kasih telur mata sapi. Nah, jadi nanti anak-anak itu nengok, ya telur mata sapi kau ya, nggak setoran kau. Jadi bangga dia setor hafalan baru. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini cita-cita kita harus kita tinggikan supaya anak-anak kita ini bisa dekat dengan Al-Quran. Ya, kita tidak bayangkan nanti dari Bagandeli ini, subhanallah Bapak Ibu, ya di tahun 2030 nanti yang jadi presiden dari sini nanti insya Allah. Hafal Quran 30 juz, ya kan? Jadi imam di masjid Istiqlal, ya kan? Kemudian jadi gubernur Sumatera Utara, dari sini juga, hafal Quran juga 30 juz. Ya, jadi imam di Masjid Agung, Masya Allah, ya kan? Yang jadi wali kota juga dari Bagandeli ini juga. Hafal juga Quran 30 juz, jadi imam di Masjid Raya. Ya kan senang kita kalau presidennya hafal Quran jadi imam masjid. Ada presiden kita jadi imam masjid Pak? Nggak ada kan? Nah, kita doakan mudah-mudahan nanti 2030 ya dari sini nanti muncul orang-orang hafiz Al-Quran jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita udah mati lah itu Pak ya. Hah? Mudah-mudahan umur panjang ya kan. Ya. Jadi itu yang perlu diwariskan. Jadi Quran mereka dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Nah itu. Pertama mereka sangat bertanggung jawab, Masjid Al-Aqsa itu merupakan tanggung jawab mereka. Yang kedua mereka dekat dengan Al-Quran. Makanya kalau anak-anak itu dipenjara oleh tentara Israel di penjara Bapak Ibu, itu keluar-keluar tuh hafiz Quran semua itu. 30 juz, subhanallah. Ya. Begitu luar biasa perjuangan mereka untuk dekat kepada Allah dan membuktikan bahwa mereka yakin semakin dekat kepada Allah semakin kuat. Jadi para mujahid, para pejuang itu Bapak Ibu mereka bukan fokus di kekuatan fisik, bukan fokus banyak makan supaya badan kuat, tetapi bagaimana supaya hati mereka yang kuat. Itu yang paling penting. Karena kekuatan hati itulah sebetulnya kekuatan yang sempurna yang didatangkan Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha serba memberikan kekuatan. Dan makin dekat sama Allah semakin kuat kita. Itu yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya saudara-saudara kita di Palestina ini, ya subhanallah, mereka mempunyai mental yang kuat. Gimana mental yang kuat Bapak Ibu? Mereka tidak
Sebetulnya tidak pernah kalau ada datang tamu minta-minta gitu, nggak pernah Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Mereka minta-minta sama orang yang datang tamu, tapi kalau mereka diberikan bantuan, subhanallah, mereka menerimanya dengan penghormatan yang tinggi. Jadi ada jamaah umroh, ya kan? Kan dulu tuh kan ada paket umroh sekaligus ke Masjidil Aqsa. Jadi ketika ada bapak bilang sama saya, cerita dia, kalau ngasih bantuan itu kepada masyarakat, kepada anak-anak Palestina, misalkan kasih uang $100 misalkan. Mereka nggak mau berebut, Pak. Mana yang dikasih itu yang dapat, udah, yang lain diam aja. Nggak ada, Pak, aku mana, Pak? Nggak ada. Di Palestina tuh nggak pernah begitu. Kok aku nggak dapat, Pak? Kok saya yang dapat? Padahal aku lebih susah dari dia. Nggak ada. Kemudian yang dapat itu pun Bapak Ibu, yang dapat itu pun subhanallah, mereka sengaja bikin gelang dari akar-akar pohon, Pak. Jadi akar-akar pohon di sana dirajutnya jadi gelang, dibikinnya banyak. Jadi siapa yang ngasih duit sama mereka, mereka kasih gelang itu, Pak. Mereka kasih gelang, ya. Kemudian mereka gelangkan kepada donatur, orang yang ngasih dia duit, ya. Supaya apa? Supaya dia, tujuannya Bapak Ibu, supaya yang memberikan uang ini punya kenang-kenangan, Pak. Jadi ketika pulang ke Indonesia, ngelihat gelang yang terpasang di tangan itu udah nangis awak, ya kan? Teringat dengan perjuangan orang itu. Itu jauh lebih berharga daripada yang dikasihkan. Saya, Pak, mau dapat gelang itu senang kali saya, Pak. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tunjukkan sama Pak Julandin, ya kan? Nah, ini orang Palestina ini yang ngasih nih, kan? Lebih berharga daripada yang kita kasih ke sana. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mereka punya mental menghormati tamu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, ya, nggak ada itu yang bersikap sinis, kasar, ataupun kalau kita bawa bantuan berebut-berebut, nggak ada. Mereka begitu menghormati dan menghargai tamu-tamu yang datang ke sana, subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau mereka punya makanan, itu mereka siapkan untuk kita itu. Kalau mereka punya makanan. Bahkan mereka tidak sentuh makanan itu sebelum kita yang sentuh. Nah, begitulah Pak, menghormati dan menghargai tamu yang diajarkan oleh mereka yang saya dengar dari teman-teman kita yang pernah datang ke sana. Subhanallah. Ya. Dan mereka punya mental yang kuat, ya, bahwa seolah-olah wajah mereka tidak menyiratkan penderitaan sama sekali. Bahkan mereka jauh lebih bahagia seolah-olah dibandingkan kita. Ya. Nah, itulah mental yang kuat itu Bapak Ibu. Dari mana kekuatan itu? Bukan dari makan, bukan dari minum. Makanya kita diajarkan Allah untuk berpuasa supaya kita punya mental yang kuat. Ya. Nah, itu mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa hebatnya perjuangan mereka. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun penderitaan mereka luar biasa, ya, mereka Bapak Ibu terus, ya, memberikan pelajaran kepada kita dengan menyampaikan doa-doa yang indah-indah tentang perjuangan itu. Coba, ya. Wahai Allah, kami tidak akan mengadu kepada Amerika, kami tidak akan mengadu kepada raja ini, raja itu, presiden ini, presiden itu. Pernah nggak Bapak dengar doa itu dari mereka? Kalau di Facebook atau di YouTube ataupun di TikTok itu banyak tuh doa mereka. Mereka begitu tegar dengan doa-doa mereka. Nah, doa kita macam mana? Belajar doa dari mereka. Ya, bahwa Bapak Ibu, disitulah keistiqomahan yang luar biasa. Ya, istiqomah itu Bapak Ibu bukan berarti kita ibadah terus, bukan berarti itu. Tetapi ketika ada godaan, tahan. Ya, itu orang-orang Palestina Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya mereka mau jual saja tanah mereka kepada Yahudi, kaya langsung Pak, langsung kaya. Bapak ini di Palestina punya rumah, ya kan? Jual sama orang Israel, itu langsung kaya Pak. Langsung kaya. Langsung bisa pergi ke luar negeri, bisa kaya raya kalau mau jual tanahnya. Tapi mereka nggak mau. Nah, kenapa? Karena itu adalah semangat, ya, semangat tanah yang dihadiahkan Allah kepada mereka dan tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Sehingga tidak sejengkal pun ya mereka memberikan dan menyerahkannya kepada
orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran luar biasa. Nah kita, Bapak Ibu, adakah kita punya semangat itu? Yang pertama apa? Semangat menjaga syiar-syiar, ya kan? Kemudian yang kedua, semangat perjuangan. Yang ketiga, semangat punya mental yang kuat, punya mental yang baja, ya. Jadi saya terenyuh juga Bapak Ibu, ada melihat ya di YouTube atau di TikTok itu ada seorang syekh, ya, seorang syekh ditanya ya, oleh warga Palestina yang dalam keadaan udah terjepit betul, ya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, pertanyaannya, wahai syekh, katanya, ini alim, ya, alim di Saudi, apakah sah puasa saya? Apakah sah puasa saya? Enggak sahur, enggak buka puasa. Enggak ada yang dimakan waktu sahur, tidak ada yang dimakan waktu buka puasa. Dan ini saya lakukan berhari-hari. Apakah sah puasa saya, wahai Ustadz? Jadi pertanyaannya walaupun terjepit begitu Pak, bukan kira-kira boleh enggak saya enggak puasa. Bukan itu pertanyaannya Pak, Bu. Tapi pertanyaannya apa? Saya enggak puasa saya, kalau saya enggak sahur, enggak buka. Itu syekh yang mendengar pertanyaan itu langsung nggak bisa jawab Pak, tidak bisa jawab, langsung menangis terseduh-seduh. Kenapa? Begitu luar biasanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, mereka untuk makan sahur dan makan dibuka puasa pun nggak ada, udah berhari-hari tak sahur, berhari-hari tidak buka puasa. Pertanyaannya, sah nggak puasa saya? Subhanallah. Ya, begitu luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sementara kita sahur, makan apa tadi Bu pagi sahur Bu? Ya, lengkap, menunya lengkap, ya, ada telur, ya kan? Sekurang-kurang telur lah, ya kan? Pakai nasi, pakai sambal, ya kan? Ini mereka yang mau dimakan pun nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mental-mental seperti inilah yang harus kita jadikan pelajaran untuk diri kita. Insya Allah, ya Bapak Ibu, dengan mental yang kuat ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh dalam istiqamah. Kita di puasa ini kan doa kita apa Bapak Ibu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta sama Allah supaya Allah ridho terus sama kita. Minta sama Allah supaya kita dapat surga. Ya, istiqamah kepada Allah. Dan istiqomah itu Bapak Ibu tidak mesti senang terus, tidak mesti kita lapang terus. Tetapi bagaimana istiqomah itu ketika lapang kita tidak lupa diri, tetap mau berbagi. Ketika kita sempit, kita tidak frustasi. Ya. Nah itu namanya istiqomah. Ya. Tidak tergadai keimanan kita, tidak tergadai akidah kita, tidak tergadai takwa kita kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Walaupun kita dalam keadaan sempit, walaupun kita dalam keadaan sulit, walaupun kita dalam keadaan terbatas, kita tidak mau menggadaikan akidah kita. Kita tidak mau menggadaikan keimanan kita. Kita tidak mau menggadaikan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan habuan dunia. Nah, ini yang bikin rusak Pak. Ya kan? Menggadaikan dunia ini, ya, menggadaikan akhirat, ya, dengan dunia ini rusak jadinya. Akhirnya hidup kita pun jadi luntang-lantung nggak karuan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika mati pun yang kita harapkan ridho Allah. Makanya kalau kita mati, Bapak Ibu, ketika sakaratul maut, kata-kata yang paling bermanfaat apa? La ilaha illallah. Nah, kita ini Bapak Ibu, kenapa kita sholat subuh berjamaah? Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita ibadah? Harapan kita nanti ketika kita mati dan sebelum kita mati kita membaca la ilaha illallah. Kira-kira baca la ilaha illallah susah apa mudah Pak? Hah? Susah apa mudah? Hah? Mudah Bu ya? Coba ucapkan la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu. Kira-kira ketika melafazkan la ilaha illallah itu yang main apa? Ada bibir, ada main Pak? Hah? Bibirnya ada main nggak? Kan nggak ada main kan bibirnya kan? Kita kalau bicara itu yang main itu bibir, gigi,
atau lidah, kan gitu kan? Kan gitu Bapak Ibu. Ketika melafazkan la ilaha illallah yang main apa? Cuman lidah aja. Coba la ilaha illallah, yang main lidah sama langit-langit aja kan? Itu aja yang main kan? Gigi gak ada main, ya, bibir tidak ada main. Artinya apa? Sebuah kalimat yang paling mudah diucapkan. Ya, sebuah kalimat yang paling mudah diucapkan. Ketika itu terucap sebelum kita mati, insya Allah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kata terakhirnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Jadi Bapak Ibu kalau terkejut, jangan bilang mamak kau. Oh, mamak kau katanya kan ya. Itu terkejut enggak paten itu, Bu. La ilaha illallah. Mana tahu kena terkejut sakit jantung kita, mati kita. Jangan sampai yang terucap yang lain. Tapi yang terucap la ilaha illallah. Jadi kalau kita terkejut, terkejutlah dengan membaca la ilaha illallah. Insyaallah ya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati, ya, atau kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka masuk surga insyaallah. Nah itulah ya istiqomah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa kita cukupkan ya renungan kita tentang Palestina. Ya mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita, semangat ya. Dan insyaallah kita bisa jumpa lagi ya Pak nanti di bulan April ya. Sekalian lebaran lah kita itu ya kan. Halal bihalal nanti ya, kumpul-kumpul ya Bu ya. Kira-kira siap hadir insyaallah? Ya. Semua hadir nih ya. Berarti diundanglah sekarang nih insyaallah ya Bapak Ibu ya. Jadi DPRD Provinsi Sumatera Utara ini ada kegiatan-kegiatan jumpa masyarakat ya kan. Karena saya mendapatkan data bahwa di sini suara kami banyak di sini ya. Banyak yang diantara Bapak Ibu yang memilih kami atau PKS ya. Jadi kami harus memberikan perhatian kepada konstituen ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kampanye dulu saya nggak ada kemari ya Pak ya. Waktu pengajian aja kan. Ini bisa caleg yang datang kemari dapat Ustaz. Pak Tibatul, Zulham. Oh iya. Ini tiga masuk semua Ustaz. Iya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya kalau kampanye pemilu itu saya kasih nomor handphone saya itu. Kira-kira masih simpan nggak ini kira-kira? Nggak ya? Berarti ini yang milih lupa sama yang dipilihnya ini Pak. Ya. Maksudnya kalau ya Pak, sama Pak Jul masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau nomor kontak saya silakan ya, minta sama Pak Jul. Nggak ada itu saya batas-batasi, jangan kasih sama masyarakat, nggak ada. Saya kasih terus. Dan saya sejak punya handphone sampai sekarang nomornya nggak ganti Pak. Ya, 10 tahun saya di DPRD Kota Medan, 2 periode. Ya, dari tahun 2009 sampai 2019 saya di DPRD Kota Medan. Tapi bukan dapil sini, dapil Medan 5, itu dapil daerah Sunggal, Johor sana lah Pak. Ya. Kemudian ketika disuruh maju provinsi, saya disuruh maju di dapil yang berbeda, Pak. Ya, rumah saya bukan di sini, di Johor sebetulnya. Di Johor rumah saya. Jadi, alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan. Itu saya selalu bagi tuh, kartu itu ada nomor handphone saya. Tujuannya apa? Supaya yang milih tidak lupa sama yang dipilih. Selama ini kan yang dipilih yang lupa sama yang milih, betul Bapak Ibu? Ya kan? Supaya apa? Supaya kalau Bapak Ibu ada keluhan, walaupun keluhan itu tidak bisa juga pasti selesai. Ya sekurang-kurangnya sebagai anggota DPRD saya menyampaikannya ke pemerintah provinsi, ke pemerintah Kota Medan. Kalau bisa pun ke pemerintah pusat, kalau misalkan bisa. Termasuk banjir rob ini, itu setiap saya jumpa sama Pak Gubernur, hampir setiap jumpa sama Pak Gubernur itu saya sampaikan. Ya. Beliau waktu menjadi wali kota, kalau nggak salah sudah mulai bikin tanggul Pak ya, di beberapa tempat, di Canang ya kalau nggak salah Pak. Di mana tuh? Di Belawan 1. Belawan 1 ya. Sama Bahagia cuma. Bahagia. Iya, jadi beliau sampai menyampaikan kepada saya, Ustadz, itu bikin tanggul itu, ya, bikin tanggul itu
ada juga polemiknya di masyarakat. Ya, kadang-kadang masyarakat ini kalau dibikin tanggul itu nggak bisa langsung dia melaut, terpaksa mutar dari jauh. Jadi banyak juga masyarakat nggak setuju dibikin tanggul, ya kan? Jadi memang ya harus pandai-pandai lah pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian targetnya supaya berkurang lah ya keluhan kita. Ya, ini saya sampaikan juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di sini bersilaturahim kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya Ramadan kemarin saya mau bikin kegiatan itu tadi ya, saya sampaikan, tapi karena waktunya sudah padat sekali. Hampir setiap hari saya nggak buka puasa di rumah, Pak. Ya, ya karena banyak kegiatan ya. Subuh pun termasuk ya, berkeliling juga di beberapa tempat. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila di sana sini ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum acara kita tutup, mungkin boleh Ustaz ya? Oh, boleh. Boleh. Ada yang mau bertanya terkait dengan Palestina.